Triple H baru aja mengumumkan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan World Heavyweight Championship yang terbaru, yang katanya sejak awal untuk hanya roster dari brand Monday Night Raw karena brand split yang sudah diberlakukan setelah Backlash. Tapi Triple H mengumumkan di press conference Backlash untuk mekanisme World Heavyweight Championship turnamen ini ya sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan sejak awal mereveal championship baru ini. Dan di press conference tersebut Triple H mengumumkan kalau World Heavyweight Championship turnamen akan dimulai right after Backlash di Monday Night Raw, di mana akan ada 2 triple threat match. Jadi ada 6 orang ya yang mendapatkan kesempatan untuk dapat World Heavyweight Champion ini. 2 triple threat match itu akan ada 2 pemenang. Dan 2 pemenang tersebut akan bertanding di main event malam yang sama. Setelah itu akan dapat dong 1 pemenang dari malam tersebut. Dan hal ini, turnamen ini berlaku juga untuk brand SmackDown, yang mana akan ada 2 triple threat match. Ada 1 match main event untuk pemenang triple threat match tersebut, dan ada pemenang utamanya nanti. Dan 2 orang ini dari brand Raw, dari brand SmackDown akan bertemu di Night of Champions di Arab Saudi, pay-per-view-nya WWE. Dan itu untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan World Heavyweight Champion. Ini turnamennya simple. Saya menduga akan ada bracket gitu ya, akan ada ronde pertama kayak World Cup turnamen itu, atau kalau kayak King of the Ring ya, karena Night of Champions kan mengganti King of the Ring. Saya kira akan begitu, tapi ternyata Triple H punya cara lain yang lebih simple dan lebih mudah, tapi sedikit dipertanyakan keputusan ini. Dan katanya juga keputusan atau pengumuman Triple H di press conference Backlash ini nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu akan seperti ini turnamennya. Karena sejak awal kita tahu championship ini untuk brand Raw. Tapi kenapa SmackDown juga ikutan? Kan setelah Backlash katanya berlaku draft ini, brand splitnya berlaku gitu. Tapi kenapa orang SmackDown boleh juga untuk dapatin World Heavyweight Champion? Oke lah, kalau memang World Heavyweight Championship itu untuk Raw saja, jadi ketika orang SmackDown yang menang, dia harus pindah ke brand Raw. Oke begitu. Tapi sejak awal brand split ini diefektifkan, ini sudah melanggar loh guys. Iya nggak? Kan World Heavyweight Champion sudah dibilang waktu draft di Raw kemarin eksklusif untuk roster Raw saja, karena WWE yang SmackDown sudah punya undisputed yang dipegang Tribal Chief. Apakah ini semakin memperjelas kalau semua roster yang ada di SmackDown itu nggak akan sanggup untuk lawan Tribal Chief untuk dapatin title-nya, makanya diikutin di WHC yang ini, turnamen ini, begitu maksudnya? Ini mengesalkan buat saya guys, karena ada tanda-tanda yang terlihat jelas atau bau-bau kalau efektivitas draft itu sudah turun. Atau mungkin juga WWE itu mau beri kesempatan untuk orang-orang seperti AJ Styles, Bobby Lashley, Austin Theory juga dapat kesempatan yang sama untuk World Heavyweight Champion. Nah, tapi sekali lagi ini memperjelas kalau mereka nggak akan punya kesempatan melawan Tribal Chief yang akan masih lama memegang championship selama yang dia mau. Itu pertanyaan saya guys. Mungkin ada teman-teman yang ngomong di Watchalong katanya, mungkin ini bang nanti yang menang dari brand SmackDown juga akan masuk ke Raw, jadi tetap World Heavyweight Championship itu brand untuk brand Raw saja. Iya, mungkin dan pasti mengarah ke situ. Tapi melibatkan brand SmackDown untuk memperebutkan World Heavyweight Champion yang notabene itu adalah eksklusif untuk brand Raw, itu sudah menyakiti. Menurut saya itu sudah merusak brand split draft yang harusnya eksklusif. Kalau mau ini efektif dan terkesan tetap eksklusif, free agent aja masukin turnamen, selesai kan. Itu kekesalan saya, dan itu yang ini menurut saya cukup mengagetkan ya. Dan saya tahu ini sejak teman-teman ada yang bilang di Watchalong, jadi saya harus ngomong soal ini. Dan ini jadi
jadi hal yang membuat saya meragukan eksklusivitas dan efektivitas dari draft yang sudah dibikin cukup spesial. Ditambah lagi Liv Morgan Raquel yang eksklusif, sekali lagi eksklusif di brand Raw. Dia akan bertanding di SmackDown minggu depan setelah Backlash untuk mempertahankan Tag Team Championship-nya melawan Dakota dan Bayley. Kalau itu mungkin kita bisa saya bisa sedikit it's okay lah, karena mereka pegang tag team yang notabene cuma ada satu dan cross brand mereka defense-nya. Tapi melakukan hal itu right after draft itu kan sudah mengotori, menurut saya sudah merusak momentum draft yang harusnya dilakukan efektif setelah Backlash. Harusnya kalau misalnya mau tag team itu defend title-nya gitu di brand sebelahnya, at least ya dilakukan 2 minggu atau 3 minggu lagi gitu. Jadi jangan right after draft, dimana harusnya peraturannya harus mereka efektif di brand masing-masing. Tapi setelah di draft di Raw, mereka langsung bisa main di SmackDown, kan merusak kredibilitas draft itu sendiri gitu sejak awal. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Let me know in the comments. Thank you.